Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Dr. Teguh Triyanto MPD. Sebelum saya memulai pemaparan materi pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvin Budi Kurnianto, NIM 1917201103. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Kata epistemologi dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu epistemi dan logos. Kata epistemi yang berarti pengetahuan, atau dalam kamus filsafat, epistemi berarti pengetahuan sejati, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan sistematis. Sedangkan kata logos yang berarti teori, uraian, atau alasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Adapun pengertian epistemologi secara terminologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari teori ilmu pengetahuan. Terdapat dua aliran besar dalam epistemologi. Yang pertama yaitu aliran idealisme atau lebih dikenal dengan sebutan rasionalisme yang menekankan perannya akal sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme ini adalah aliran yang menekankan perannya indera sebagai sumber pengetahuan. Adapun beberapa para ahli yang mendefinisikan kata epistemologi. Yang pertama ada P. Hardono Hardi. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandai-andaian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu D.W. Hamliin. Beliau mengatakan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandai-andaian, serta secara umum hal ini dapat diandaikannya sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Yang kedua selanjutnya yaitu aliran epistemologi. Dalam epistemologi memiliki beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran empirisme, yang kedua aliran rasionalisme, yang ketiga aliran positivisme, yang keempat aliran kritisisme, dan yang kelima yaitu aliran intuisionisme. Aliran empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu empirikos, yang dalam artinya adalah pengalaman. Jadi dalam aliran ini, untuk memperoleh suatu pengetahuan itu berdasarkan dengan pengalaman atau melalui pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam aliran ini adalah pengalaman indrawi, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Di aliran ini, akal hanya sebagai pengelola bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman, dan metode yang digunakan atau metode yang diterapkan adalah metode induktif, yaitu cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selanjutnya aliran yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme ini berbeda dengan aliran empirisme. Jika tadi empirisme adalah mengedepankan perannya pengalaman, sedangkan rasionalisme ini menekankan perannya akal. Jadi untuk memperoleh suatu
pengetahuan dalam aliran rasionalisme ini yaitu hanya semata-mata menggunakan akal, tetapi dalam aliran rasionalisme ini tidak mengingkari keadaan indera dalam memperoleh suatu pengetahuan. Metode yang diterapkan dalam aliran rasionalisme ini adalah deduktif, yaitu cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus. Yang ketiga yaitu aliran positivisme, di mana aliran positivisme ini adalah aliran penyeimbang atau penyempurna pertentangan antara aliran empirisme dan aliran rasionalisme dengan cara memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran dalam memperoleh suatu pengetahuan. Selanjutnya yang keempat yaitu aliran kritisisme. Aliran kritisisme ini adalah aliran penyelesaian pertentangan antara aliran rasionalisme dan aliran empirisme yang hendak diselesaikan oleh Immanuel Kant dengan kritisismenya. Dalam kritik atas rasio murni, Immanuel Kant membedakan 3 macam pengetahuan, yaitu yang pertama ada pengetahuan analisis, yang kedua ada pengetahuan sintesis a posteriori, yang ketiga adalah ada pengetahuan sintesis a priori. Pengetahuan analisis, yaitu di sini predikat sudah termuat dalam subjek, di mana predikat diketahui melalui suatu analisis subjek. Misalnya lingkaran itu bulat. Yang kedua yaitu pengetahuan sintesis a posteriori, di mana di sini predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indahwi. Misalnya kalimat hari ini sudah hujan merupakan suatu hasil observasi indahwi. Sesudah observasi baru bisa mengatakan bahwa S adalah B. Yang ketiga adalah pengetahuan sintesis a priori. Di sini akal budi dan pengalaman indahwi digunakan serentak dalam ilmu pasti, ilmu pesawat, ilmu alam, dan sintesis a priori. Yang kelima yaitu selanjutnya aliran intuisionisme. Aliran ini beranggapan bahwa objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Jadi pengetahuan yang telah dimiliki manusia tidak pernah tetap. Begitu pula dengan akal, hanya dalam memahami suatu objek kalau ia mengobservasikan dirinya pada objek tersebut. Tetapi manusia memiliki kemampuan tingkat tinggi, yaitu kemampuan intuisi, di mana kemampuan intuisi ini adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui perantara rasional atau intelektualitas. Yang selanjutnya yaitu metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah adalah cara menerangkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Metode ilmiah juga merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dalam penelitian, agar bisa disebut sebagai metode ilmiah, harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kriteria penelitian berdasarkan fakta. Yang kedua, penelitian bebas dari prasangka. Yang ketiga, penelitian menggunakan prinsip-prinsip analisa. Yang keempat, penelitian menggunakan hipotesa. Yang kelima, penelitian menggunakan ukuran objek. Yang keenam, penelitian menggunakan teknik kualifikasi.
dalam membuat suatu metode ilmiah, maka ia harus memiliki beberapa sikap yang sebagaimana mestinya dimiliki oleh para peneliti dan ilmuwan. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu, memiliki sifat jujur dalam menerima kenyataan baik dari hasil penelitian dan tidak menambah-nambahkan atau mengulang-ulangkan. Yang selanjutnya objektif, yang dimaksud di sini adalah harus sesuai fakta yang ada, tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Selanjutnya tekun, dalam artian tidak mudah putus asa, teliti dan tidak ceroboh, terbuka atau mau menerima kritik dan saran atau masukan dari orang lain. Selanjutnya ada karakteristik dalam metode ilmiah. Yang pertama, kritis dan analitis. Yang dimaksud kritis dan analitis di sini adalah untuk mendorong peneliti agar dalam mengidentifikasi suatu permasalahan bersikap kritis dan analitis. Yang kedua yaitu logis. Logis di sini yaitu mengacu pada metode dari argumentasi ilmiah sehingga dalam kesimpulannya diambil secara rasional dan diturunkan dari fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Yang ketiga, objektif adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan atau peneliti akan sama atau dapat dibuktikan kebenarannya jika studi atau penelitian dilakukan itu dilakukan juga pada peneliti atau ilmuwan lain. Yang keempat ada konseptual atau teoritis, yang berarti dalam melakukan penelitian atau pengembangan ilmu didasarkan pada konsep dan teoritis yang terstruktur sehingga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan benar. Yang kelima ada empiris, bahwa penelitian ini harus sesuai dengan fakta apa yang ada, realita atau kenyataannya. Yang keenam yaitu sistematis, yang dimaksud di sini adalah dalam melakukan penelitian harus sesuai dengan prosedur yang ada dan langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode ilmiah, meliputi yang pertama ada perumusan masalah. Di sini perumusan masalah adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari atau mencari problem mengenai objek yang akan diamati oleh manusia. Dalam rumusan masalah di sini bisa mengajukan pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Yang kedua ada mengumpulkan keterangan. Di sini mengumpulkan keterangan yang dimaksud adalah membuat metode ilmiah dengan mengumpulkan berbagai informasi yang mengarah pada objek yang akan kita amati. Yang ketiga ada penyusunan hipotesis. Penyusunan hipotesis di sini adalah menjawab atau jawaban sementara dari informasi atau keterangan yang telah kita dapat. Jawaban sementara itu adalah jawaban yang paling benar menurut data-data yang kita peroleh sebelum ini. Selanjutnya ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah melakukan uji coba objek yang sedang kita amati dan menguji jawaban sementara atau hipotesis itu yang dilakukan pada saat penyusunan hipotesis benar atau tidak. Yang kelima ada mengolah data. Percobaan dengan menggunakan statistik adalah untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan, peneliti, dan universal, dilakukan di mana saja dan
oleh siapa saja akan memberikan hasil yang sama. Langkah yang keenam adalah menguji kesimpulan. Menguji kesimpulan itu bertujuan untuk meyakinkan bahwa hasil uji ulang tersebut senantiasa mendukung hipotesis, sehingga hipotesis tersebut bisa menjadi kaidah atau hukum dan bahkan bisa menjadi teori. Yang ketujuh yaitu menulis laporan ilmiah. Menulis laporan ilmiah di sini adalah bertujuan untuk komunikasi antara kita dan orang lain, memberitahu bahwa hasil penelitian dari suatu objek yang kita amati. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.